Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Olimpiade Catur 2022 sudah selesai kawan. Kemarin ditutup dengan babak 11 yang dimenangkan oleh tim Uzbekistan kawan di kategori open atau pria. Uzbekistan memainkan 11 game mendapatkan 19 poin. Nilainya sama kawan dengan Armenia, cuma kalah tie breaks Armenia jadi menempati runner up. Sedangkan posisi ketiga ini ditempati oleh tim India 2, isinya Gukesh, Pragnananda, Bhaskaran Adiban, dan posisi keempat ada India pertama yang diisi oleh Pentala Harikrishna, Nihal Sarin. Sedangkan untuk tim pria kita kawan yang berlaga di event ini di posisi terakhir babak 11 menempati posisi coba kita lihat kawan, berada di posisi keberapa? Sepertinya terlewat. Ada di posisi ke-34 kawan. Di babak terakhirnya tim Indonesia kita ini menang atas Bangladesh kawan. Ya, kita masih patut berbangga atas posisi Indonesia ini di posisi ke-34 jika dibandingkan dengan timnya Magnus Carlsen yang merupakan tim yang terbilang mapan daripada tim kita. Timnya Magnus Carlsen ini kawan berada di posisi ke-59. Kita patut berbangga, selisihnya 2 poin dari tim kita kawan. Tim kita tadi malam bertemu dengan kemarin siang, bukan tadi malam kawan. Babak 11 dimulai lebih awal daripada babak-babak sebelumnya. Tim kita bertemu dengan Bangladesh di babak ke-11. Kita lihat siapa saja yang menang dan siapa yang kalah di babak 11 kawan. Kita search nama atau tim kita, tim Indonesia bertemu dengan tim Bangladesh. Tim kita menang 2 game, kalah 1 game, dan 1 game remis. Kekalahan itu didapat oleh permainannya Novrendra Priasmoro bertemu dengan Grandmaster Ziaur Rahman. Sedangkan Ervan menang, Kurniawan menang, Megaranto sendiri bermain remis. Kita nanti akan lihat permainannya ini kawan, permainannya Muhammad Ervan. Dan sedangkan untuk kategori woman kawan atau wanita, posisi pertama diduduki oleh tim Ukraina bersama dengan tim Georgia sebagai runner up. Posisi ketiga ada tim India pertama, sedangkan tim wanita Amerika berada di posisi keempat. Tim kita sendiri, tim Indonesia, berada turun kawan. Di babak 9 sempat kita menembus 10 besar, tapi di 2 babak terakhir tim kita kalah. Di babak ke-10, tim wanita kita kalah atas tim Amerika Serikat, dan di babak terakhirnya kalah atas Jerman kawan. Dan kita lihat posisi di babak ke-11 pemain kita ini kawan bertemu dengan Jerman. Kita lihat siapa kalah, siapa yang menang. Dan seperti yang kalian lihat dari 4 game yang dimainkan oleh para pemain kita, hanya Citra Dewi yang mengalami kekalahan kawan. Ini merupakan kekalahan keduanya bagi Citra Dewi di event ini. Dan 3 pemainnya berakhir remis. 1 nama terakhir ini bukan pemain kita ataupun pemain Jerman kawan. Yang mungkin saja admin dari website ini salah ketik memasukkan nama lain di tim Indonesia ataupun Jerman. Jadi kita tidak akan mengulas permainan tim wanita kita kawan, karena ya berakhir kekalahan dari Jerman. 2 babak terakhirnya cukup disayangkan. Seandainya saja Indonesia, tim wanita kita mampu menahan Amerika Serikat, menahan Jerman, pasti posisi tim kita akan lebih baik lagi. Admin tidak tahu apakah posisi tim pria ataupun wanita kita ini sudah sesuai ekspektasi sebelum berangkat atau memenuhi target. Tapi saya lihat permainan mereka juga cukup bagus kawan, tidak buruk-buruk amat daripada tim-tim yang lain. Mampu bersaing dengan tim-tim Eropa. Dan langsung saja kita ke atas papan kawan. Untuk jelasnya kalian ingin melihat detail berita mengenai Uzbekistan yang menjadi juara ataupun yang lain, silakan kalian bisa baca beritanya di chess.com. Banyak sekali di channel atau website utama catur mengulas kemenangan dari Uzbekistan. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengulas permainannya Muhammad Ervan di babak ke-11 bertemu dengan pemain asal Bangladesh bertitel FIDE Master. Muhammad Ervan pegang hitam, di sini putih dipegang oleh Zia namanya. Lengkapnya di situ bisa akan lihat Tahsin Zia mengawali dengan pembukaan pion D4, kuda F6 oleh Muhammad Ervan, dan di sini tidak dengan pion C4 ataupun pion G3, melainkan dengan kuda C3 kawan. Bermain dengan variasi Chicorin dari pembukaan pion menteri. Pion D5 oleh Muhammad Ervan dan gajah F4. Mungkin bangunannya atau mirip permainan dalam London System kawan.
dan pion A6 dimainkan oleh Muhammad Ervan. Ini untuk mencegah pergerakan kuda serta gajah yang incar pion yang ada di petak C7 ini kawan, atau petak C7 ini, agar nanti kudanya tidak terpaksa membackupnya di petak A6 ini. Jadi sesegera mungkin memainkan pion A6. Pion E3 membuka diagonal terang bagi pengaman gajah untuk memperkuat bangunan pion pusat. Gajah F5 langsung menghadang pergerakan gajah terang putih di petak D3. Di sini kuda F3 terlebih dahulu, pion E6, kuda ke E5 dan pion H6. Jelas kontrol petak G5 agar gajah ini tidak berusaha untuk mengepin kuda, dan nanti saat melakukan rokade raja pun masih punya lubang nafas agar tidak mempunyai masalah di baris belakang. Gajah D3 menantang pertukaran langsung diladeni oleh Muhammad Ervan, dipukul balik menggunakan pion C. Bertujuan untuk mendapatkan kontrol yang kuat kawan di petak terang ini, petak E4 ataupun petak C4 agar tidak diisi oleh kuda. Walaupun merelakan bangunan pionnya rusak seperti ini, tapi merupakan salah satu pilihan terbaik. Kuda B berkembang ke D7, putih rokade, dan Ervan di sini melangkah dengan pertukaran kuda. Kalian di sini tadi juga bisa melanjutkan dengan pion C5 seperti ini kawan, tak ada masalah juga. Nanti diikuti mungkin didahului oleh putih pertukaran kuda. Nanti kalian bisa pukul balik dengan saudara ini kawan agar tetap menjaga petak-petak ini. Oke, di sini tadi Muhammad Ervan mendahului pertukaran kuda, dipukul balik menggunakan gajah, memukul balik menggunakan pion. Ini sedikit lebih bagus kawan. Kalau kuda mundur ke D7, maka kalian bisa bermain dengan ini. Pion D4, pion H3, benteng C1 bisa kalian lanjutkan. Putih memilih memukul balik menggunakan gajah. Maaf kawan, agak serak. Dan dilanjut Muhammad Ervan dengan pengembangan gajah D6 menantang pertukaran gajah gelap. Pion E4 dan pion D pukul pion C4 terlebih dahulu. Selanjutnya gajah memilih sikat kuda F6. Dipukul balik oleh menteri, barulah sekarang pion D pukul pion E4. Terlihat dengan dua pionnya ini kawan, putih sekarang mempunyai kekuatan yang cukup bagus di sentral. Dan di sini Ervan memilih menarik mundur menterinya ke petak D8 untuk menghindari ancaman ini kawan, ancaman garbuan. Petak ini bagus dihinggapi oleh menteri ataupun bergeser ke petak G6 untuk mendapatkan kontrol di lajur G ini kawan, agar nanti untuk mencegat pergerakan menteri putih yang bisa saja keluar ke petak ini ataupun petak ini. Ervan memilih mundur ke petak D8. Menteri putih G4 dan Ervan melanjutkan menterinya keluar lagi menantang pertukaran. Ditolak, menteri putih mundur ke petak E2, selanjutnya barulah rokade di langkah ke-15 oleh Ervan. Pion E5 sekarang, gajah ke B4, incar kuda, dibiarkan saja menteri bergerak ke petak C4, menantang untuk melakukan pertukaran sekarang. Ancam gajah di sini, ancam pion di sini. Menteri mundur ke petak E7, mempertahankan pion, mempertahankan gajah, dibalas langkah kuda ke petak E4. Benteng F bergeser ke petak D8 dan benteng A bergeser ke D1 balas putih. Gajah ditarik mundur ke petak A5. Mungkin persiapan di sini kawan ditempatkan untuk pressure pion putih. Pion lemah putih ini termasuk pion menggantung, pion lemah yang ya terlihat di lajur E sudah tidak ada pion lagi kawan yang bisa untuk didorong untuk membackup pion pusat ini. Dan pion ini akan menjadi target penting dan juga putih akan mati-matian untuk mempertahankan pionnya semacam ini kawan. Pion A3, pion B5 untuk ancam menteri. Di sini tadi Stockfish menyarankan menteri ini keluar ke petak H4 kawan, serang kuda ataupun pion yang ada di belakangnya, nanti diikuti gajah atau barulah nanti setelah menteri ke H4 pion B5 bisa dimainkan. Ervan memilih langsung memainkan pion B5. Menteri mundur ke C1, barulah sekarang menteri H4. Menteri keluar lagi ke petak E3 dan di sini gajah B6. Tentu targetnya adalah pion lemah ini. Benteng naik ke petak D3 dan di sini benteng hitam juga naik ke petak D7. Sekaligus langsung naik ke petak D5 ini juga cukup bagus kawan. Targetnya adalah pion E5 ini dan nanti pion ini tidak bisa pukul balik benteng hitam karena dalam posisi kena pin. Mungkin balasan putih pada posisi ini adalah pion G3 ancam menteri terlebih dahulu. Setelah menteri hitam bergeser, bisa bermain dengan pion F4. Mempertahankan dua pionnya ini, barulah hitam bisa mendobel bentengnya di sini kawan. Kemungkinan akan dibalas juga oleh putih. Tapi kemungkinan ya kuda bisa saja untuk ancam menteri daripada untuk mendobel bentengnya untuk mengusir menteri hitam agar menjauhi area pertahanan.
Benteng naik cukup ke petak D7 pilihan Ervan, dan di sini benteng F ditumpuk di D1. Ervan juga melakukan hal yang sama, sekarang pion H3. Benteng naik ke petak D5, seperti yang saya sebut tadi, ancamannya adalah pada petak E5 ini. Diantisipasi dengan kuda ke C5 untuk memblokade diagonal ini terhadap pion D4-nya. Kalian tidak bisa melakukan pertukaran seperti ini kawan, karena percuma, rugi. Nanti malah terbuka lajur D untuk membuka tantangan pertukaran benteng. Jadi percuma saja. Langkah terbaik di sini adalah menteri menantang pertukaran menteri. Jangan lakukan pertukaran benteng semacam ini, percuma kawan. Ini akan memberikan keuntungan bagi putih. Posisi kembali seimbang. Keuntungan hitam akan hilang kawan. Di sini pion A5 dimainkan oleh Ervan untuk menghindari ancaman kuda, dibalas dengan pion B4, terjadi pertukaran pion, dipukul balik oleh pion A, dan barulah gajah sikat kuda yang ada di petak J5 dipukul balik menggunakan pion B. Kalau dipukul balik menggunakan pion D, apa jadinya? Hampir sama seperti yang saya sebutkan tadi kawan. Di sini pion ini bisa jatuh nantinya, ataupun terjadi pertukaran benteng terlebih dahulu, barulah bisa ambil pion yang ada di petak B4 ini. Itulah kenapa dipukul balik menggunakan pion B, agar tidak terlalu banyak pion atau target-target yang akan didapat oleh hitam. Benteng A8. Sekarang hitam mempunyai keuntungan sudah menguasai lajur A yang terbuka penuh ini kawan. Satu-satunya lajur yang terbuka di atas papan ini. Raja H2. Benteng A4 tetap memberikan target pada pion D4, pion G3. Menteri mundur ke D8, persiapan juga reposisi mungkin nanti mendukung bentengnya kawan, tetap memberikan pressure bagi pion D4. Pion H4, benteng A2. Di sini dicegat oleh benteng D2, benteng A1, menteri ke F3, dan selanjutnya menteri A8. Berada satu diagonal ini kawan. Ini perlu diperhatikan juga oleh putih ke depannya. Benteng D1 langsung mencegat pergerakan benteng hitam. Benteng A4 balik untuk menekan pion yang ada di petak D4, pion H5. Benteng A2. Di posisi petak pusat ini kawan, terlihat Ervan ini masih berharap dengan pion bebasnya ini kawan. Dan hitam sudah tidak bisa membongkar petak pusat lagi karena bangunan pionnya cukup jelek untuk didorong. Di sini benteng putih naik ke D2 menghadapi benteng hitam. Tetap Ervan menjaga bentengnya, menghindar naik ke petak A4, benteng D1 hanya riwa-riwi saja kawan, naik turun, tidak mau bergeser dari lajur D, tetap mempertahankan pionnya ini. Menteri hitam D8, menteri putih E3, benteng hitam A2, raja G2, menteri hitam kembali ke A8. Sepertinya Ervan ini juga tidak mau mendorong pionnya, menjaga diagonal ini tetap terbuka kawan, siap memberikan discover check. Raja bergeser menghindari discover check, benteng mundur ke D8. Di sini menteri menantang pertukaran menteri, diterima oleh Ervan, dipukul balik oleh benteng, selanjutnya pion C6. Sudah tidak ada harapan lagi bagi pion-pion putih ini untuk didorong. Kontrol petak D5 dari hitam ini sudah cukup kuat untuk bisa menghentikan laju pion putih kawan. Dan Ervan bisa memulai untuk mempertahankan pion bebasnya. Bentengnya siap untuk digeser, dan rajanya pun juga siap bergerak untuk bergeser ke sayap menteri nanti. Raja G2, raja hitam F8, benteng F ke D3, raja hitam terus bergerak ke E7, raja putih juga maju ke F3. Benteng D bergeser ke A8 untuk menghadapi pergerakan benteng putih yang ingin menantang pertukaran, memperkuat lajur A dan pion G4. Raja hitam D7, benteng G1, langkah yang cukup provokatif kawan, memberikan kesempatan bagi benteng hitam untuk digeser dan nanti ditumpuk kawan di baris kedua. Raja putih G3, benteng naik ke A2, persiapan ambil pion F2, di sini pion F3. Dan di sini mungkin kalian melihat langkah benteng D2 ini cukup bagus untuk menantang pertukaran untuk merebut pion D4. Tapi di sini Ervan memilih dengan raja bergeser ke C7 terlebih dahulu. Memang bisa diantisipasi dengan putih kawan. Mungkin karena itulah percuma juga dilakukan oleh Ervan jika langsung menggeser bentengnya ke lajur D ini. Jadi Ervan lebih memanfaatkan tempo untuk melangkah dengan rajanya agar bisa segera mendukung pionnya nanti ke depan kawan. Raja putih F4, benteng H2, dan di sini benteng D turun ke D1, mencoba menantang pertukaran benteng untuk menguasai lajur A ke depan.
Raja hitam B7 jelas kontrol peta-peta ini kawan. Walaupun nanti putih sampai menguasai peta ini, lajur A ini masih bisa dicegat oleh rajanya. Benteng putih A1 menantang pertukaran, ditolak, bergeser ke D2, incar pion dengan tempo skak, dihadang oleh benteng D1. Di sini terjadi pertukaran benteng, dipukul balik oleh benteng putih, dan benteng hitam kembali mengawasi lajur A kawan agar rajanya bisa maju ke depan. Pion G5 sekarang. Di sini benteng ke H2 incar pion ini kawan. Pion G pukul pion H6, dipukul balik oleh pion G, dan di sini raja ke G4. Langkah blunder dilakukan oleh putih. Kenapa bisa dibilang langkah blunder kawan? Yang ditakutkan oleh putih mungkin pergerakan benteng ini kawan, yang melakukan skak bisa ke sini ambil pion ini, dan nanti hitam akan mempunyai 2 pion bebas. Tapi dalam posisi ini engine menyatakan permainan ini masih bisa remis kawan. Walaupun nanti terlihat hitam ini mempunyai pion bebas, 2 pion bebas kawan, sisi kiri dan sisi kanan, tapi engine menyatakan bisa remis dengan langkah benteng A1 kawan. Menguasai lajur A yang terbuka penuh, mencegat pergerakan raja agar tidak bisa mendukung pion bebasnya. Mungkin kawan, yang tidak enak bagi putih adalah hitam nanti akan mempunyai 2 pion bebas. Ya, akan mempertahankan pion pusat kawan, tapi pion ini jatuh dan hitam juga mempunyai pion bebas di sisi kanan papan. Hitam mempunyai sedikit keuntungan. Tapi ya masih belum jelas. Posisi seperti ini masih ngeri-ngeri sedap. Memang putih tidak ada harapan menang, tapi bisa berharap remis. Tapi menggeser raja ke peta G4 ini langkah kesalahan dimanfaatkan Ervan untuk mengembalikan bentengnya kawan. Dan raja pun sudah tidak bisa melintas ke depan, dia butuh tempo untuk membongkar bangunan pion hitam ke depan. Tetap saja nanti bisa dipukul balik oleh pion hitam dan tetap raja tidak bisa melintasi 2 peta ini untuk maju ke depan. Raja hitam sendiri masih bisa memungkinkan kawan karena diblokade jalan serangan dari putih dengan benteng di peta A2 ini. Pion F4 tidak diperdulikan, raja A6, pion F5 tidak diperdulikan, dia mendorong pionnya membuka ruang juga bagi raja. Di sini pion F pukul pion E6 dipukul balik oleh pion F. Raja putih masih belum bisa melintas kawan karena sudah dikontrol oleh 2 pion hitam. Raja putih F4, raja hitam B5, raja putih E4. Sekarang pion B3 mulai didorong kawan. Dan di sini raja putih D3 mencoba membackup pion hitam bersama bentengnya nanti. Benteng H2 digeser oleh Ervan. Nanti raja bisa membackup pionnya, tak ada masalah. Dia ingin merebut pion-pion putih ini, membebaskan satu lajur lagi di lajur A. Benteng G1 mencoba juga menusuk dari belakang kawan, ingin rebut pion-pion hitam ke depan. Di sini benteng melakukan skak terlebih dahulu ke H3, raja turun ke D2, dan di sini raja bergerak ke peta J4 terlebih dahulu. Untuk menghalangi raja putih ini kembali ke atas kawan dan nanti bisa ambil pion ini ataupun pion ini. Benteng G6, benteng H2 skak. Di sini raja turun ke C1, barulah sekarang benteng ambil pion H2 sekaligus melindungi pionnya dari ancaman benteng putih. Di sini raja putih ke B2, benteng H2 skak, raja mundur dan pion H5 didorong. Di sini putih menyerah di langkah ke-70. Cukup panjang kawan. Memang dalam permainan benteng versus benteng ini tidak mudah, gampang-gampang mudah, ngeri-ngeri sedap juga. Jika kalian menguasai teknik dasar endgame benteng versus benteng, pasti permainan akan bisa berakhir remis. Tapi nyatanya, sekali lagi, fokus di atas papan merupakan kunci penting untuk menghadapi pressure waktu juga kawan. Itulah kawan permainan dari Muhammad Ervan, atlet asal Jawa Timur yang menghadapi FIDE Master asal Bangladesh, mengalahkannya dalam permainan endgame benteng versus benteng. Nanti sore kita akan coba isi mengulas permainan dari Grandmaster lainnya kawan, yang sempat terlewatkan, yang sempat tidak kita ulas. Apakah kita ambil dari babak 11, 10 atau babak-babak sebelumnya. Yang penting gamenya menarik untuk kita ulas dan sempat kita lewatkan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Tetap beri semangat, dukungan bagi tim kita yang berlaga di event internasional seperti ini kawan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.